Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Timur beserta jajarannya. Yang kami hormati para dewan juri dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ranti Minati. Saya adalah perwakilan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Dusun Tengah, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan penyuluhan Pokja 1, yaitu perbaiki pola asuh anak dan remaja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting. Ibu-ibu hebat, stunting itu apa sih? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. 1000 hari kehidupan anak justru menjadi momen penting yang mempengaruhi tumbuh kembangnya di masa anak-anak hingga beranjak dewasa. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2016 mencapai 27,5%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis apabila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Di Kabupaten Barito Timur, prevalensi berada pada angka 7,4%. Walaupun masih rendah, bukan tidak mungkin angka ini akan terus bertambah jika kita tidak memperhatikan masalah gizi kronis di masyarakat kita. Nah, ibu-ibu, apa saja sih faktor penyebab anak menderita stunting yang wajib kita ketahui? Yang pertama, faktor pendidikan. Secara tidak langsung, tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan ibu mengenai perawatan kesehatan, terutama dalam memahami pengetahuan mengenai gizi yang sangat penting pada 1000 hari pertama kehidupan. Pokja 1 memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki anak remaja putri usia 12 sampai 18 tahun, kepada wanita usia subur usia 15 sampai 49 tahun, bahwa penting mengkonsumsi tablet penambah darah secara rutin, bertujuan meningkatkan status gizi remaja putri untuk memutus mata rantai terjadinya stunting, menurunkan kasus anemia, dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan produktif. Faktor yang kedua, faktor sosial ekonomi. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi asupan gizi mulai dari masa selama 270 hari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Ekonomi keluarga yang cukup akan menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga keluarga dapat menyediakan makanan bergizi dan bervariasi. Faktor yang ketiga, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terbatas akan menghambat ketersediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan ibu menyusui. Namun sekarang fasilitas kesehatan sudah tersedia dengan baik sampai ke desa-desa, sehingga yang dibutuhkan adalah perhatian ibu terhadap kondisi kehamilannya. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi ibu-ibu hamil yang tidak mau berkunjung ke fasilitas kesehatan. Faktor yang keempat, kondisi sanitasi tempat tinggal yang buruk, sehingga ibu hamil atau menyusui kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum atau kebutuhan mandi cuci kakus. Faktor yang kelima, anak-anak terserang infeksi sejak di dalam kandungan atau ketika baru lahir, sehingga pertumbuhan tinggi badannya terhambat. Faktor yang keenam,
perubahan hormon pada ibu hamil atau bayi yang berimbas pada laju pertumbuhan. Faktor yang ketujuh, ikatan emosional antara orang tua dan anak kurang kuat. Ini kerap menjadikan orang tua cenderung kurang peduli terhadap kebutuhan gizi anak sejak masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Kami dari Pokja 1 berperan aktif melalui program unggulan Pokja 1 yaitu Pola Asuh Anak dan Remaja, memberikan edukasi dan informasi yang kiranya bermanfaat untuk pencegahan dan penanganan stunting dimulai dari lingkungan keluarga. Mengapa? Karena keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya stunting pada anak. Ibu-ibu hebat. Lantas bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, memberikan edukasi kesehatan seksual reproduksi dan gizi pada remaja. Edukasi kesehatan seksual reproduksi misalnya memberitahu bagian tubuh dan fungsinya. Edukasi gizi pada remaja oleh karena sedang mengalami perkembangan fisik, psikologi, serta pubertas, pemenuhan gizi seimbang pada remaja sangat penting dilakukan. 5 jenis makanan yang perlu dikonsumsi remaja yaitu karbohidrat, protein, sayur, buah, serta lemak. Cara yang kedua yaitu setelah remaja dan beranjak dewasa dan memiliki status sebagai ibu hamil, maka hal yang dapat dilakukan ibu hamil yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah dan vitamin, serta rajin memeriksa kehamilannya ke fasilitas kesehatan, ke posyandu dan ke puskesmas. Selain itu, penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Pola asuh yang bagaimana yang kita harus terapkan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, yaitu pola asuh asupan gizi makanan, pola asuh kesehatan, dan pola asuh psikososiologi. Pola asuh asupan gizi makanan yang dapat dilakukan yaitu mengatur pemberian makan anak mulai dari tahap bayi dengan makanan utama ASI eksklusif hingga anak siap mengkonsumsi makanan padat. Orang tua harus cerdas dalam memberi makanan bergizi pada anak dan anggota keluarga lainnya. Hindari makanan yang mengandung pengawet, pewarna sintetis, dan pemanis buatan. Pola asuh yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah pola asuh kesehatan, yaitu bentuk interaksi yang dilakukan orang tua agar anak berada dalam kondisi sehat dan kondisi tubuh optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan vitamin A kepada anak, membiasakan mencuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan sesudah makan, dan setelah buang air besar. Membiasakan memeriksa kuku anak seminggu sekali juga penting ya bunda. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh psikososial, yaitu merupakan praktik pengasuhan melalui rangsangan yang datang dari lingkungan luar diri anak. Pola asuh psikososial salah satunya dapat menggunakan alat permainan edukatif, tidak perlu yang mahal dan disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Beberapa cara lainnya yang dapat dilakukan dengan pola asuh ini adalah menanggapi apa yang dilakukan anak secara verbal. Orang tua menyampaikan perasaan positif kepada anak dengan memberikan belayan dan pelukan hangat penuh kasih sayang. Untuk itu, mari kita kenali dan cegah serta tanggulangi stunting dengan memperbaiki pola asuh anak dan remaja demi masa depan generasi muda kita dapat tumbuh sehat dan berkualitas. Demikianlah ibu-ibu yang berbahagia, penyuluhan dari saya semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Bawa duku naik ke tinting, saya bawa ke kampung cadas. Ayo kita cegah stunting agar anak Indonesia sehat dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.